Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber diantaranya ada pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teguh Reza Shah, kemudian anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB Oleh Soleh dan juga Ketua MUI bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional Profesor Sudarnoto Abdul Hakim. Halo selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, tampaknya kita masih menunggu untuk Pak Oleh Soleh ya dari Komisi 1 DPR untuk bergabung, tapi tidak mengapa kita akan langsung mulai saja dialog ya. Mumpung masih hangat nih menjelang pertemuan BOP dan juga agenda yang tengah berlangsung di Amerika Serikat. Saya ingin ke Prof. Sudarnoto terlebih dahulu. Prof, kalau kita lihat kan keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat ini membawa sejumlah misi penting. Salah satunya juga akan menghadiri terkait dengan KTT BOP. Nah, menurut MUI ini dengan kondisi dinamika yang ada dalam BOP sendiri, apa kira-kira yang menjadi catatan penting dari MUI yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat dimaksimalkan nih peran Indonesia khususnya untuk mencapai perdamaian di Gaza? Baik, terima kasih. Pertama saya ingin flashback apa yang pernah saya sampaikan. BOP itu memang satu cara yang rumit luar biasa karena sebagaimana yang yang juga berkembang di kalangan pengamat dan saya sendiri juga menyatakan begitu. Kehadiran BOP itu memang kalau di dalam membaca dokumen-dokumen yang ada itu memang tidak dimaksudkan untuk kemerdekaan Palestina. Jadi yang dilakukan ini memang peace. Kata peace ini dalam pandangan saya itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada justice ya. Dan justice inilah yang menjadi inti masalah kita yang kita hadapi selama ini. Penyelesaian sepanjang sejarah Palestina Israel ini memang tidak menunjukkan adanya justice, adanya keadilan. Berkali-kali Amerika veto kita sudah tahu semuanya dan sekian banyak veto yang dilakukan oleh Amerika, maka sekian banyak juga korban yang terjadi di kalangan warga Gaza, Palestina dan penghancuran terus dilakukan. Keputusan-keputusan ICC sudah dan lain sebagainya. Tapi kemudian situasi berubah di dalam rangka untuk penghentian perang. Jadi ide penghentian perang memang tentu saja itu disetujui oleh semua pihak dan ide yang dimunculkan di BOP itu adalah penghentian perang. Jadi damai itu berarti no war. Padahal damai itu juga ada pengertian yang sungguh lebih mendalam dari sekedar tidak ada perang, tetapi juga menciptakan situasi di mana warga itu berdaulat. Nah, inilah. Nah, tetapi memang MUI sudah menyampaikan saran-saran kepada Presiden, ada 6 tausiah yang kami sampaikan kepada Presiden. Nah, ini memang pilihan yang dianggap sulit, tetapi saya melihat Presiden sangat patriotik maju dalam situasi yang sangat rumit ya. Nah, karena itu dalam kaitannya dengan kehadiran Presiden di KTT itu kami menyampaikan beberapa usulan antara lain dan ini sebetulnya sudah menjadi komitmen Indonesia dan juga Presiden sebetulnya, yaitu melakukan pembicaraan yang sangat intens bahwa BOP itu harus dijamin memang memerdekakan Palestina. Itu sangat penting. Baik, Prof. Sudarnoto, menarik untuk menggali terkait dengan apa saja poin-poin itu, tapi kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib berikut ini. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog bersama dengan seluruh narasumber. Ada Pak Teguh Reza Shah, kemudian ada Prof. Sudarnoto dari MUI, dan juga ada Bapak Oleh Soleh yang merupakan anggota dari Komisi 1 DPR RI. Nah, tadi kita sudah dengar ya sebelum kumandang azan maghrib perspektif dari Pak Sudarnoto, Prof. Sudarnoto tentang BOP ini, dan kurang lebih sudah disampaikan juga ada 6 poin. Tapi saya akan gali juga nih terkait dengan apa saja 6 poin ini. Tetapi sebelum masuk ke situ, saya ingin ke Pak Reza. Pak Reza, kalau tadi saya mencatat yang disampaikan oleh Prof. Sudarnoto menilai bahwa kehadiran BOP ini tidak dimaksudkan untuk kemerdekaan Palestina. Anda memiliki perspektif berbeda atau tidak? Perdamaian tanpa adanya justice sepertinya akan sulit. Gimana? Tepat sekali ya, kita tidak boleh mengingkari bahwa kata kunci Palestina itu tidak termuat dalam charter dari Board of Peace ini ya. Tapi saya bisa berpikir bahwa inilah tantangan terbesar Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, untuk menyadarkan semua kalangan di dalam Board of Peace bahwa percuma kita berbicara soal perdamaian Palestina kalau Palestina itu tidak terwakili. Juga kata kuncinya itu harus ada. Kalau nanti terjadi perbenturan, ya barangkali disinilah Presiden kita memiliki mandat psikologis dari masyarakat Palestina untuk mewakili mereka. Jadi dalam hal ini kedudukan Presiden kita sangat strategis. Beliau membawa misi Indonesia, kemudian pada saat yang sama juga membawa misi bagaimana agar kemerdekaan Palestina itu segera terwujud, dan ujungnya adalah two-state solution. Dan inilah tantangan terbesar Indonesia, dan ini adalah konsekuensi dari negara yang konstitusinya memiliki amanah turut membahayakan perdamaian dunia. Jadi saya bisa perhatikan tantangan Presiden Indonesia itu akan sangat berat karena kita bergerak di 2 jalur. Pertama di jalur PBB yang saat ini sedang membahas tema yang sama, dan sekarang pada saat yang sama juga jalur Board of Peace yang struktur organisasinya belum jelas. Barangkali ini adalah tantangan keorganisasian dari Indonesia, juga tantangan intelektual bagi Presiden Prabowo Subianto sendiri. Baik, tantangannya sangat berat ya untuk bisa mewakili kepentingan tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi juga rakyat Palestina secara psikologis. Nah, kalau begitu dari DPR, apakah ada tambahan lagi mungkin nih Pak Oleh mengenai apa yang paling penting yang harus segera jangan lupa juga untuk disampaikan, disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana di BOP pada esok hari menurut DPR sebagai mitra kerja? Saya rasa DPR juga akan sama sependapat dengan apa yang disuarakan oleh masyarakat Indonesia melalui tokoh-tokoh maupun para akademisi dan pengamat luar negeri. Satu hal yang tentu kita akan kawal, keterlibatan Pak Presiden di dalam BOP ini adalah memastikan arah BOP, guidance-nya kemana, kemudian
tujuan titik akhirnya kemana ini. Karena kalau tidak ada rute yang jelas, saya rasa DPR juga memandang bahwa ini juga akan lama terwujudnya sebuah kemerdekaan Palestina. Nah, oleh sebab itu DPR sangat mendukung atas apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dalam rangka BOP ini. Karena DPR memandang bahwa Pak Presiden mengambil langkah ini hasil kajian, hasil analisa yang komprehensif, baik geopolitik secara Timur Tengah, dunia, keadaan PBB, terutama soal di internal kita di Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya rasa mari kita dukung dan kita doakan bahwa Pak Presiden betul-betul membawa misi perdamaian dunia untuk pertama mengingatkan Donald Trump bahwasanya hak asasi untuk merdeka, hak asasi untuk hidup, hak asasi untuk damai ini adalah bagian daripada fakta integritas yang ditandatangani bersama dalam fakta integritas PBB. Nah, oleh sebab itu saya rasa kita harus percaya pada Pak Presiden. Pak Presiden akan membawa aspirasi warga Indonesia untuk memerdekakan Palestina melalui BOP ya, melalui BOP. Mudah-mudahan BOP ini adalah jalan terakhir. Mudah-mudahan BOP ini jalan terakhir dan mudah-mudahan Pak Presiden juga mengingatkan kepada semua pihak untuk mensertakan Palestina. Karena kalau misalkan Palestina tidak disertakan, saya rasa ini akan panjang cerita BOP ini. Baik, memang agak aneh kalau kita berbicara mengenai mewujudkan perdamaian, tetapi tidak ada pihak yang paling penting yaitu Palestina dalam BOP tersebut. Nah, saya ingin ke Prof. Sudarnoto. Prof, tadi Anda mengatakan sudah ada 6 poin ya, kalau tidak salah disampaikan MUI kepada Presiden. Boleh di breakdown mungkin, Prof, inti-inti poin-poinnya dari ke-6 ini apa saja? Ya, baik, ke 6 poin itu pertama yang pertama itu pemerintah meminta BOP untuk mendesak ya Israel agar segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Ini saja, ini satu poin itu berat seperti yang disampaikan oleh Pak Oleh dan juga Pak Teguh. Ini pekerjaan sangat berat dan kita tantangannya antara lain Israel sudah menyatakan diri tidak akan ada lagi negara Palestina. Itu satu hal. Jadi kalau Pak Soleh berdoa, saya juga berdoa agar agar apa yang akan dilakukan oleh Presiden di KTT ini akan benar-benar bisa dilakukan. Meskipun tentu sangat berat ya. Nah, yang kedua ada soal ini menjamin tidak ada penjajahan lagi. Ini dua poin ini. Poin pertama dan poin kedua itu yang tersebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yaitu kemerdekaan hak segala bangsa dan menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Jadi perjuangan utama Indonesia itu dan inilah yang kami sampaikan di dalam tausiahnya ini agar Presiden nanti di dalam kunjungannya atau kehadiran di KTT bisa menyuarakan soal itu. Two state solution tentu juga menjadi bagian penting. Kemudian ini tadi soal Palestina, kehadiran Palestina. Jadi dua pilihan sebetulnya. Kalau Palestina tidak masuk, maka Israel mundur. Jadi kalau ada Israel, maka perlu ada Palestina. Sehingga posisinya equal gitu. Ini sejak awal tidak menampakkan equality ya. Kemudian soal kemanusiaan dan terakhir ya komitmen bangsa Indonesia untuk terus memperjuangkan Palestina sebagai negara yang merdeka. Nah, ini poin-poin yang disampaikan kepada Presiden, tausiah 6 poin tausiah MUI. Nah, yang kedua, Mbak, tentulah ini menjadi perjuangan Presiden. Mudah-mudahan Presiden akan menyampaikan secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan negara-negara, paling tidak negara-negara Muslim yang menjadi bagian dari anggota dari BOP. Nah, ini kalau seandainya bisa dilakukan bersama, saya kira ada ruang lah kemungkinan untuk menyampaikan dengan baik. Tapi
saya tidak tahu persis apa yang akan disampaikan oleh Donald Trump ketika Presiden menyampaikan itu. Ya. Karena di dalam pasal BOP itu semua anggota boleh mengajukan pikiran, pandangan, pendapat, tetapi hak keputusan terakhir tetap pada Chairman of BOP, yaitu Trump sendiri. Nah, ini soal meyakinkan ya, soal diplomasi yang tinggi untuk meyakinkan Presiden Trump agar bisa merubah pandangannya, tidak seperti selama ini yang selalu menjadi backbone penting dari Israel, gitu Mbak. Baik, menarik Anda menyatakan tadi ya, diplomasi untuk meyakinkan Trump terkait dengan pandangannya. Sosok Donald Trump sendiri merupakan sosok yang juga kita tahu bersama ya, tidak bisa kita baca mengenai apa yang dia ucapkan dengan bagaimana nanti dia akan bertindak, unpredictable. Nah, kalau begitu saya ingin ke Pak Reza. Pak Reza, Pak Oleh juga tadi menambahkan diharapkan Presiden Prabowo Subianto ini bisa berdialog, mengingatkan Donald Trump mengenai persoalan hak asasi manusia yang seluruh dunia juga menyepakatinya. Tetapi kita lihat ya, posisi Indonesia di BOP ini kan satu dari di antara 28 negara yang bergabung, kalau tidak salah jumlahnya 28 ya Pak Reza. Nah, Anda melihat perlukah satu kesatuan, ada kelompok di dalam BOP ini, kelompok lagi dari 28 negara ini yang menyatukan pandangan dan mereka sepakat terlebih dahulu di awal sebelum nantinya ketika forum itu dilakukan, dan suara ini dilakukan juga secara kumulatif, secara bersama-sama agar lebih besar mungkin pengaruhnya dalam forum tersebut, atau ada pandangan lain mungkin dalam kebiasaan-kebiasaan forum internasional, Pak? Terima kasih Pak Sudarnoto Hakim, terima kasih, sangat jelas tadi Pak. Memang ini bukan hanya sekedar bicara di forum, tapi juga membuktikan bahwa kita ini sudah melakukan riset begitu. Dan saya yakin untuk bicara besok itu, Indonesia itu risetnya barangkali sudah termasuk yang paling komplit. Mungkin hanya bersaing dengan Israel dan bersaing dengan Amerika Serikat. Bahwa kita bahkan memiliki rujukan yang dari tahun 45 sampai rujukan sekarang di OKI, di GNB, di Liga Arab. Bahkan 2 tahun silam kita mendapat amanah untuk benar-benar memperjuangkan harakat masyarakat Palestina ini. Ini kita dokumen sejarah kita sangat kaya. Pada saat yang sama juga Presiden kita ini memiliki kredibilitas yang luar biasa saat ini. Beliau dekat dengan berbagai pemimpin dunia yang padahal pemimpin dunia itu satu sama lain belum tentu akur. Misalnya seringkali beliau diminta jasa baiknya oleh negara-negara Uni Eropa untuk menyampaikan aspirasi kepada Vladimir Putin. Dan saya akui bahwa kedekatan beliau pribadi dengan Donald Trump dekat, dengan Putin dekat, dengan Xi Jinping dekat, dengan kepala pemerintahan di negara Uni Eropa juga dekat, dan terakhir beliau juga sangat dekat terbukti dengan Perdana Menteri Australia. Jadi bekal intelektual, bekal diplomatik yang beliau miliki ini itu merupakan suatu modal luar biasa untuk meyakinkan Trump, dan tentunya akan lebih meyakinkan kalau sekarang ini Indonesia sudah menggalang solidaritas dengan negara-negara yang masuk, saya mendefinisinya sebagai negara-negara yang berpotensi itu sehati dengan Indonesia, seperti Bahrain, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Maroko, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turki, Uni Arab Emirat, dan juga Uzbekistan. Semoga kata-kata kunci yang Indonesia sampaikan besok juga dikemukakan oleh mereka. Dan ini merupakan pekerjaan diplomatik di belakang layar. Ini merupakan pekerjaan yang sangat besar dari duta besar kita di New York dan di Washington, agar kita datang besok bukan hanya dengan tepuk tangan karena kita punya ide-ide yang luar biasa, tapi juga oleh negara-negara yang berpotensi sehati dengan Indonesia. Baik, nah sekarang kan kita berdialog membahas segala kemungkinan dan harapan kita terkait dengan substansi yang akan disuarakan Presiden Prabowo Subianto dalam forum besok ya, tanggal 19 Februari 2026. Tetapi seandainya nih Bapak-Bapak ya, setelah dalam rapat perdana tersebut, kita melihat hasilnya jauh dari ekspektasi, jauh dari apa yang kita tadi disampaikan oleh Prof. Sudarnoto mengenai konsistensi perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Pertanyaannya untuk Pak Oleh Soleh, Anda tadi mengatakan DPR akan mengawal Presiden mengenai arah pasti kemana BOP ini bergerak. Apa saja opsi yang tersedia, opsi yang sudah dilihat sejauh ini jika ternyata dalam pertemuan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi? Saya rasa tidak ada pilihan lain, saya rasa, kecuali menggiring BOP ini untuk menuju pada kemerdekaan Palestina secara 100%.
Kalau DPR ini tidak ada pilihan lain sesungguhnya. Cuma banyak jalan yang akan ditempuh. Salah satunya PBB tidak mampu. Kemudian hari ini BOP juga sedang berjalan. Nah, kalau misalkan ekspektasi ini tidak tercapai, ekspektasi yang diinginkan oleh masyarakat dunia, terutama oleh Palestina, saya rasa kita harus terus menguatkan daripada negara-negara Eropa, negara-negara OKI, untuk bagaimana terus-menerus tanpa lelah mengingatkan Donald Trump. Karena pada prinsipnya kita mengakui dan kita juga pasti sepakat kunci kemerdekaan Palestina itu hanya persetujuan Amerika, hanya itu saja. 150 negara hari ini sudah mengakui Palestina. Tinggal Amerika barangkali yang kata kuncinya. Nah, oleh sebab itu saya rasa kita harus tetap semangat dan mudah-mudahan suasana Ramadan yang di Timur Tengah ini sudah Ramadan ya. Baik. Mudah-mudahan suasana Ramadan ini menjadi pembuka pintu langit lah agar Allah memberikan sebuah jalan keteduhan hati, terutama Netanyahu dan Donald Trump. Ya siapa tahu mereka mendapatkan hidayah lah ya, mudah-mudahan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi DPR akan mengawal bagaimana arah BOP ini yang diikuti oleh Pak Presiden tidak melenceng daripada tujuan yang utama, yaitu perwujudan perdamaian dunia, salah satunya kemerdekaan Palestina secara hakiki. Baik, pertanyaan yang sama, Prof. Sudarnoto. Kalau DPR mengatakan tidak ada jalan lain karena PBB sepertinya kurang bertaring nih, kurang bernyali untuk bisa tegas terkait dengan persoalan Gaza dan Palestina ini. Nah, tapi kalau MUI, jika ternyata pembahasannya di luar ekspektasi, bagaimana kira-kira sikap MUI? Ya, MUI itu kan lembaga moral ya, lembaga keagamaan moral, dan tentu saja dalam situasi apapun yang dihadapi oleh oleh pemerintah negara apapun juga, kita akan tetap menjadi pedikul hukumah, menjadi mitra pemerintah dalam situasi apapun. Nah, mitra pemerintah itu bisa memberikan masukan, bisa memberikan tausiah, bisa memberikan fatwa dan sebagainya. Nah, nanti kita lihatlah. Tetapi memang bayangan saya memang rumit ya. Pasca KTT BOP ini memang meskipun ya tadi doanya sangat mulia ya, tetapi pada realitas per hari ini memang sikap keras, maaf saya menggunakan kata yang mungkin tidak terlampau pantas ya, sikap yang arogan dari politik Trump itu memang benar-benar merepotkan. Artinya begini, sebenarnya kegagalan selama ini yang dilakukan melalui PBB itu sebenarnya yang penggagalnya itu adalah Amerika, veto terus. Nah, sekarang juga akan veto lagi. Nah, tinggal persoalannya adalah menurut hemat saya opsi yang disampaikan oleh Pak Oleh Soleh itu memang itulah yang harus dilakukan, dan selama ini kita melakukan itu. Cuma catatan saya, no choice itu nampaknya buat saya kok saya belum memahami betul bahwa ini satu-satunya choice. Sebetulnya kalau kita berkaca kepada pengalaman masa lalu dalam masa era Soekarno, itu kan dulu kita punya juga ya choice ya, dan itu menghebohkan dan dihormati oleh dunia itu dengan Asia Afrika. Nah, ini mungkin situasi zaman Soekarno itu berbeda dengan situasi sekarang. Tetapi kami ya MUI sebenarnya tetap ingin melakukan sikap yang optimis mendorong pemerintah. Cuma memang harus dihitung betul. Baik. Jadi inilah yang menjadi masalah, target-target yang harus dilakukan di BOP dan keterlibatan Indonesia itu mesti jelas. Misalnya begini, sampai kapan Indonesia akan mentoleransi mentoleransi sikap-sikap arogansi Israel yang terbiarkan oleh Amerika. Ini. Kemudian sampai kapan sebetulnya kemudian ada pernyataan jelas, ada ketegasan jelas dari BOP lewat Jerman bahwa BOP benar-benar akan memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Sampai kapan kita menunggu? Ini masalahnya.
Jadi seharusnya menurut teman saya memang pemerintah tentu saya yakin punya perhitungan-perhitungan yang sudah matang, tahapan-tahapan yang mesti harus dilakukan sampai tahap mana memberikan toleransi, sampai tahap mana tidak memberikan toleransi untuk lanjut di BOP. Jika kehadiran Indonesia di BOP dan pasca KTT BOP ternyata tidak memberikan dampak yang konstruktif bagi national interest kita dan juga Palestine interest, maka tidak ada salahnya opsi mundur dari BOP dan kemudian mencari jalan lain seperti yang diusulkan oleh Pak Oleh gitu. Nah, tetapi tentu saja ini memerlukan effort yang lebih ya untuk misalnya pertama di lingkungan negara-negara anggota OKI. Nah, ini persoalan juga. Biasanya negara-negara apalagi negara Timur Tengah itu kalau sudah bicara sesuatu yang mestinya harus punya pandangan sama, mereka punya kepentingan politik ekonominya tersendiri ya, itu bertubrukan seringnya. Nah, inilah yang mesti harus terkonsolidasi. Saya kira OKI perlu melakukan konsolidasi. Mudah-mudahan sih April di besok ini kan ada pergantian OKI ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi ruang baru untuk membangun suasana baru dan upaya-upaya yang lebih konkret. Mengkonsolidasikan kepentingan yang berbeda-beda dari setiap negara, apalagi negara Timur Tengah ini menjadi perjalanan yang sulit, apalagi BOP-nya sendiri ya sudah sulit ya kita prediksi dari awal. Nah, singkat saja mungkin Pak Reza, karena kita masih akan menanti, prediksi Anda apa saja yang akan dibahas pertama terkait dengan BOP ini, dan kira-kira posisi Indonesia Anda memprediksikan akankah langsung bisa menyampaikan terkait dengan poin-poin yang sudah dimandatkan oleh rakyat kepada Presiden? Saya pikir presiden kita akan tampil tanpa beban ya, dan saya tidak akan kaget kalau pidato beliau besok akan setanding dengan pidato Donald Trump. Karena kita datang bukan hanya dengan idealisme, tapi kita datang dengan proposal, dan untuk itu ya suasananya akan persis seperti yang Bung Karno katakan dulu, vivere vere colossus amante. Ini pengambilan keputusan akan sangat sulit, kiri kena, kanan kena, tapi untuk itu ya kita harus mampu menggiring opini kalangan BOP tersebut, bahwa untuk itu pada saat yang sama kita juga harus menggerakkan solidaritas di Majelis Umum PBB, kemudian membangun solidaritas juga di OKI, GNB, Liga Arab, juga negara-negara Uni Eropa, dan juga negara-negara di Indo-Pasifik. Dan kita tanyakan pada Amerika Serikat, nanti Anda ini ingin dikenang dunia sebagai apa? Apakah sebagai perusak perdamaian dunia atau sebagai pembentuk perdamaian dunia? Dan untuk itu kita juga harus tegas kalau tidak sesuai perkembangan BOP ini dengan tujuan nasional Indonesia, dengan harapan Indonesia masuk dalam BOP, ya jangan sungkan-sungkan selamat tinggal BOP. Baik, menarik untuk kita nantikan bagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto dan juga hasil dari KTT Perdana BOP yang akan berlangsung pada tanggal 19 Februari waktu setempat Amerika Serikat. Terima kasih Bapak-Bapak untuk dialog yang sangat menarik. Sayang sekali waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Mari semuanya Pak Teguh, Pak Oleh, monggo.